ini harus ada suara. Gini. Mati sampai. Bagian speaker dulu. Subscriber itu susah yang apa? Hukum banget. Iya. Subscriber itu yang penting. Subscriber itu YouTube yang penting. Itu kan yang dari upload terus. Ini. Upload pasti. Lang. Kita itu mana kesalahan? Tapi apa sih? Hah? Ini TikTok. YouTube. YouTube. Aku orang nggak di TikTok. Oh iya, sama beda. Oli, ini 6 subscribe lagi lekas pas pertemuan bulan apa kayak tuh saya kan gawe apa aku kan yang lagi nyemplung iki misalkan ke cabang mau cabang gawe aku lagi gawe akunnya apa sih ya? PRM Sudimoro. Oh boleh tuh. Ya anak ya Pak, anak pribadi yang Facebook pribadi Mulia dewe ya. Balik ke dewe. Akunnya Saya lama sih teh. Acara perlengkapan 2019. Misalnya Facebook kan ya, tunggal di Facebook TV. iya Itu nomor TV. nomorku jadi nggak ada admin khusus gitu nggak ada. Channel TV, PRM TV. Apa nih? Nanti awal. Oh ini Alhamdulillah kita bisa melihat tentang risalah Islam. Sana ya mah misalnya bayarin Ini kuota misalnya surat Al-Maidah ayat iya 48. jadi ngene enak itu kan yo mudah-mudahan ya kita kenal monetisasi kita kredit yo iya nantinya Kulli ja'alnakum kene sing syir'atan rumah wa minhajan. Ini menandakan bahwa di dalam setiap jadi si apa kita enggak cuma jalan ada suatu pola paham keagamaan yang menjadi keyakinan masing-masing, yang akhirnya membuat suatu kelompok itu berpaham agama itu kadangkala punya ciri masing-masing, karena sudah ditetapkan oleh Allah di kulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan, bahwa untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan ajaran yang terang. Kalau kita melihat seluruhan arti ayatnya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada dengan membawa kebenaran sebagaimana kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya pelacuran kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah kepada mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan jangan kau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepada. Karena untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan ajaran yang dalam. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan,
hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Ini gini wong. Jadi ini menjadi salah satu landasan dari Islam berkemajuan untuk menjadi suatu paham keagamaan. Yang pertama tentang ini, yang kedua bahwa Allah memberikan aturan dan manhaj, minhaj itu akhirnya kita menjadi manhaj biar esok diremik berarti karena oleh kita diremik Oh gitu. diuji. ora oleh ngeremik kan Kita diuji oleh Allah tentang karunia yang ora telah Dia anugerahkan kepada-Mu. Jadi kan Allah telah menganugerahkan seluruhnya kepada kita semuanya, baik berupa materi maupun non materi, baik yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya spiritual seperti itu. Yang itu manusia mendapatkan semua itu selama hidupnya, dan manusia itu secara naluri dan secara psikologis akan mengeluarkan apa yang telah didapatkannya dalam bentuk aktualisasi kehidupan. Nah inilah yang akhirnya menjadi perbedaan di masing-masing umat atau di masing-masing suatu komunitas, dan dalam hal ini di dunia modern di suatu organisasi. Maka ini menjadi suatu keadaan di mana Allah menguji kita tentang apa yang Allah berikan. Apakah yang Allah berikan kepada kita ini akan membuat kita ini atau akan membuat dunia ini semakin makmur, semakin bahagia, menggembirakan, atau semakin merasa sempit, stres, kemudian tidak bisa atau terganggu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Maka di sini ada fastabiqul khairat dalam rangka istibaqul khairat. Ini bertanda bahwa kita harus menjadikan nilai Islam itu selalu menjadi atau nilai yang terbaik dari fastabiqul khairat. Ini menjadi awalan kita tentang bagaimana memahami tentang Islam yang berkemajuan. Ini yang dijadikan oleh Muhammadiyah tentang risalah Islam berkemajuan. Karena begini, coba bayangkan ibarat rumah itu, ibarat agama itu rumah. Kemudian rumah itu tidak ada ventilasi. Apa yang terjadi? Mengap. Penghuni rumah jadi gelisah, enggak karuan. Berbeda kalau misalnya kita itu rumah itu ada ventilasinya. Tentunya apa yang akan terjadi? Rumah itu menjadi hangat, rumah itu menjadi indah, rumah itu menjadi sebuah kerahmatan. Karena itulah yang diinginkan Muhammadiyah lewat paham keagamannya, agar agama ini benar-benar menggembirakan. Maka kadang-kadang dakwah itu dakwah yang menggembirakan seperti itu. Tidak dakwah yang menegak, tapi dakwah yang menggembirakan. Salah satunya tertulis di Risalah Islam Berkemajuan. Kita bedah pelan-pelan Bapak tentang maknanya. Kita kalau merujuk tentang risalah itu berarti kan pesan atau ajaran atau petunjuk untuk menjalani hidup, penjelasan dan pedoman untuk selamat di dunia dan akhirat, kabar gembira dan peringatan, penuntun dan pedoman, pengontrol bagi manusia dalam bertingkah dan bertingkah laku. Kalau itu Muhammadiyah mengatakan Islam kemajuan, tapi di buku yang telah ada ya sovelnya gitu. Memang sebelumnya kami ngeprint seperti itu, karena buku yang sudah tercetak memang sudah tidak cetakan lagi, maka akhirnya di PDF. Maka tadi kami sempat fotokopi. Ini Risalah Islam Berkemajuan, ada 100 halaman. Kemudian Islam bermakna apa? Ini makna dari HPT, dari Muhammadiyah. Islam atau ad-dinul Islam apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang makbulah, berupa perintah
dan larangnya, serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Kita sudah pelan-pelan. Tadi risalah itu berarti sebuah pesan. Maka risalah Islam berkemajuan adalah pesan tentang Islam berkemajuan. Islam bermakna Muhammadiyah memahami seperti itu, bahwa di dalam dua sumber kita Al-Quran dan As-Sunnah itu ada perintah, ada larangan, dan ada petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Pak Profesor Haidar Nasir itu pernah mengingatkan kepada dalam suatu forum itu, kadang-kadang kita ini fokus sama perintah dan larangan. Kadang-kadang itu kita fokus kepada perintah dan larangan. Ya artinya, padahal ada satu lagi. Nama ini bahwa petunjuk. Inilah yang kadang-kadang dilupakan. Akhirnya apa yang terjadi kalau kita hanya dua ini saja, tidak memiliki apa yang terjadi? Hanya sebuah perintah kemudian larang, iya atau tidak, haram halal, terus menerus seperti itu. Maka yang terjadi adalah umat Islam itu tidak menjadi berkembang. Kenapa tidak disertai dengan petunjuk-petunjuk? Padahal di dalam Al-Quran itu yang sifatnya petunjuk itu sangat tidak sekali. Petunjuk bagaimana manusia itu hidup damai, petunjuk bagaimana ekonomi itu bisa maju, petunjuk bagaimana politik itu bisa maju, petunjuk bagaimana seluruh aspek kehidupan itu bisa maju itu bagaimana. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Maka definisi Islam di Muhammadiyah ada namanya petunjuk, al-irsyadat. Nah, selanjutnya berkemajuan itu bermakna keadaan bergerak ke depan, berorientasi ke depan. Berorientasi ke depan. Maju itu berarti ngeten gitu, Pak. Ngeten mundur. Ngeten maju itu terus maju. Dan itulah yang selalu diteladankan oleh Nabi tentang bagaimana kita terus maju. Makna hijrah itu berarti kan Nabi begini. Gak mungkin Nabi hijrah itu begini, mundur belakang, berjalannya ke belakang. Pasti melihat ke depan maju. Inilah yang akhirnya membuat Muhammadiyah menegaskan tentang berkemajuan itu berarti berorientasi ke depan. Bagaimana Islam itu bisa terus menuju ke depan fastabul khairat dan bisa sesuai perkembangan zaman. Kalau maju berorientasi ke depan, mesti kan berhadapan dengan waktu. Kita nggak boleh menafikan waktu, ruang dan waktu. Bahwa kita hidup di dunia itu berada dalam ruang dan waktu, maka ada waktu yang harus berjalan. Maka ketika berorientasi ke depan, kita harus bisa sesuai zaman. Saat ini bagaimana Islam, minimal Islam itu bisa menjawab tangan zaman sekarang itu. Contoh misalnya kami di dunia pendidikan itu, bagaimana Islam itu bisa menjawab problematika remaja saat ini. Dan itu nilai Islam yang harus diberikan kepada mereka, bukan nilai-nilai lain. Kalau itu tidak bisa, maka sama aja. Padahal sejatinya Islam itu adalah dari dulu sampai akhirat itu kebenarannya adalah mutlak dan bisa dipraktekkan di seluruh zaman. Hanya kadang-kadang kita ini yang kadang-kadang itu tadi ada fase di mana tidak mau untuk berkembang sesuai zaman. Nanti kita bisa contoh-contohkan, mungkin Pak Arnaldi nanti malam bisa memberikan uraian yang lebih bagus. Contoh sekarang misalnya Muhammadiyah itu tentang fikih ayat dan sebagainya. Kan banyak ya produk-produk Muhammadiyah seperti itu. Kita tentang risalah Islam berkemajuan. Nah, berarti risalah Islam berkemajuan itu adalah pesan bagi kita semuanya untuk memahami bagaimana Quran dan Sunnah itu yang berisi perintah, larangan, dan petunjuk yang membuat itu semua kepada diri kita itu baik di dunia dan di akhirat, untuk bisa
bergerak dan menjawab tantangan zaman ke depan. Itulah makna dari risalah Islam Berkemajuan yang saat ini menjadi paham dari Muhammadiyah untuk memahami bagaimana Islam keseluruhan. Apakah ada Islam yang terbelakang? Kalau kita lihat secara dunia bagaimana Islam di daerah lain yang akhirnya mohon maaf mungkin masih berjuang dengan kemerdekaannya, berjuang dengan nilai-nilai kehidupannya seperti itu, atau Islam yang baik seperti itu. Tapi kita ini Islam Berkemajuan. Berarti risalah Islam Berkemajuan itu adalah dokumen resmi Persyarikatan Muhammadiyah yang berisi pokok-pokok pemikiran keagamaan. Rumusan yang menguatkan kembali pikiran dan gerakan yang dilahirkan oleh Muhammadiyah sejak periode awal. Islam adalah agama yang mengajarkan kemajuan dalam semua aspek kehidupan. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa buktikan bahwa ini bukan barang baru dalam Muhammadiyah. Risalah Islam Berkemajuan atau Islam Berkemajuan itu bukan barang baru, tetapi diambil dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dari dulu sudah tertuliskan, yaitu termaktub dalam Statuta Muhammadiyah yang menyatakan bahwa tujuan Muhammadiyah adalah memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Sudah mulai ada kalimat memajukan zaman itu. 2 tahun kemudian di tahun 1914 itu rumusan memajukan di samping tetap bertahan pada Statuta Muhammadiyah juga ditambah dengan kata-kata menggembirakan. Yang lengkapnya sebagai berikut: memajukan dan mengembirakan pengajaran dan pelajaran agama di India dan Indonesia. Ini saya ambil dari buku ini di RIP, bahwa sejarah dari risalah Islam Berkemajuan ternyata sudah dari masa yang amat dalam menuangkan tentang Islam itu harus maju, berorientasi ke depan, bagaimana bisa menjawab tantangan zaman. Di video juga nanti bisa kita lihat amal yang dilakukan oleh Madahlan. Selanjutnya, memajukan dan mengembirakan kehidupan atau cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya, yakni anggota Muhammadiyah. Berarti ini bukan barang baru, tetapi ini menegaskan kembali bahwa posisi Muhammadiyah itu bagaimana dalam keagamaan. Tagline-nya adalah Islam Berkemajuan. Kemudian ini pesan Ahmad Dahlan. Jadi pesan Ahmad Dahlan kami ambil juga dari buku. Kesungguhan Muhammadiyah untuk mengajak kepada kemajuan juga diperlihatkan oleh Ahmad Dahlan melalui pesan yang disampaikan dalam sebuah pertemuan pengajaran di hadapan murid-murid perempuan dengan menggunakan bahasa Jawa. Dadio kiai sing kemajuan lan aja kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Artinya, jadilah kiai yang berkemajuan dan janganlah lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. Ini sudah pesan dulu bahwa kita ini memang paham agama kita itu berarti harus maju, berorientasi ke depan. Kalau tidak, maka tantangan-tantangan zaman itu akhirnya tidak bisa menjadi hilang atau menjadi berkurang. Padahal Islam datang itu adalah menghilangkan atau paling tidak memberikan solusi bagi tantangan. Bapak kalau melihat itu, kita kan meyakini bahwa hak dan batil itu selalu beriringan sampai hari kiamat. Itu tidak bisa tidak, namanya hak dan batil itu terus sampai hari kiamat itu akan terus ada suatu dinamika atau pertarungan. Orang lain itu dengan gampangnya membuat suatu kemaksiatan. Orang-orang itu juga manusia. Banyak sekali mereka dengan gampangnya melawan kemaksiatan. Kita ini yang sudah berjuang di Muhammadiyah, sudah berjuang di suatu gerakan Islam, gerakan itu gerakan Islam di Muhammadiyah ini,
Maka satu-satunya cara untuk membuat dunia ini menjadi lebih makmur, lebih baik adalah kita perlu bergerak maju menghadapi semua masalah yang ada di depan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada mereka bagaimana kehidupan itu bisa maju. Maju itu dalam arti adalah membuat mereka itu bisa mandiri dan sebagainya. Ini tadi tentang makna risalah Islam berkemajuan. Yang selanjutnya adalah memang ini adalah pesan dari Ahmad Dahlan. Selanjutnya problem, nah ini problem umat. Coba Bapak, siapa yang saya minta masukannya atau minta pendapatnya. Sekarang itu problem umat apa aja? Dari akidah, dari akhlak, dari ibadah, atau dari muamalah? Dari akidah nomor. Kalau akidah, ini sifatnya akidah itu nomor TBC. Masih ada Bapak TBC? Tahayul bid'ah khurafat. Tahayul bid'ah khurafat yang dari dulu sampai sekarang itu sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dengan TBC-nya itu berevolusi, artinya berubah-ubah macamnya. Ya Bapak. Sekarang itu kalau kami mengajarkan mahasiswa kami itu ada istilahnya itu syirik modern. Kita ingat ayat Kafaru aytaman khodha ilahahu hawa. Jadi bagaimana hawa nafsu kita ini menjadikan bagaimana kita ini menjadikan hawa nafsu kita itu menjadi Tuhan. Syirik modern. Enten bahwa syirik modern itu istilah mawon, tapi isinya intinya itu syirik gitu. Intinya memang suatu aktivitas yang membuat akhirnya peran Allah itu bahkan berkurang, bahkan hilang atau tidak diperhatikan. Itu kalau kondisi kita di dunia pendidikan ya Bapak, tidak diperhatikan bagaimana Allah ini, bagaimana ketauhidannya itu menjadi berkurang. Itu yang terjadi. Maka banyak sekali problem. Itu di kalangan remaja. Nampak di kalangan kita ini TBC, mungkin bisa berikan contohnya Bapak. Ketika TBC yang modern HP ini bukan prinsipnya ubah kan maksudnya hanya jika memang dilakukan untuk suatu hal yang buruk akhirnya menjadi suatu keburukan. Tapi memang bisa juga itu bisa menjadi syirik modern seperti. Kalau akhlak nopo Bapak? Kira-kira nopo yang di sekitar kita juga masalah baik akhlak remaja, atasnya remaja dan atasnya remaja lagi. Kira-kira nopo kalau akhlak? Pergaulan bebas untuk anak sekolah pergaulan bebas itu penyakit sudah dari dulu dan sampai sekarang itu masih terus berlaku. Bahkan akhirnya sekarang ada medsos niku banyak sekali. Akhirnya saat ini Bapak saya dalam menganalogikan ketuk pintu. Kalau diskan ada kalau sudah 3 kali ketuk pintu maka silahkan maksudnya untuk bisa berkenan untuk pergi. Tapi kalau HP lewat WA nggak bisa. Masa ketuk dulu? Kan kalau orang itu WA kan langsung mau. Ini kaitannya antar lawan jenis nih. Baik yang remaja maupun yang pasca remaja, baik yang sebelum nikah maupun setelah menikah. Kalau sudah WA kan nggak tahu gitu. Akhirnya banyak sekali kasus-kasus akhirnya mencuat baik di kalangan ustadz, mohon maaf kalangan yang spiritual maupun kalangan yang pendidik seperti itu. Yaitu kayak kalau dulu kan mungkin orang ngetok pintu gampang saya keluar. Sekarang kalau pakai WA bagaimana? Akhirnya WA-nya di password gitu. WA-nya di password biar jadi orang zaman sekarang potensi besar untuk melakukan hal itu. Itu salah satu contohnya. Kalau yang ibadah kira-kira
masalah saat ini. Bid'ah sing nopo kira-kira? Kinten-kinten contoh ini pun mengada-ada yang di luar tuntunan. Spesifik nopo disebutkan, maksudnya contoh. Mengandalkan orang dikubur. Problem ibadah salah satunya memang bid'ah, bahwa memang ada yang mengada-adakan. Itu dari dulu sampai sekarang, akhirnya itu tadi, karena ada paham keagamaan yang mendasari dirinya, maka dia itu bisa berani untuk melakukan bid'ah itu. Nah, kalau Muhammadiyah tidak, bahwa kita kalau mau berinovasi hanya dalam bidang muamalah seperti itu. Kalau di bidang akidah dan akidah ibadah itu namanya, kalau di Muhammadiyah itu purifikasi, pemurnian. So bisa mungkin harus pakai benar-benar dalil yang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau di bidang muamalah maka sifatnya adalah inovasi. Kalau problem muamalah muamalah kan bisa ekonomi, politik, kemudian pendidikan, politik. Nama apa bisa disebutkan? Nyalek pakai uang. Pinjol guys saat ini yang akhirnya merebak ke seluruh, tiba-tiba orang, ya makanya itu Pak, hati-hati kita dalam memakai HP itu. Tiba-tiba kalau kita salah klik muncul pinjol minggu. Maka segera kalau misalnya panjenengan ragu ini apa, ini bisa tanya ke anaknya atau ke siapa yang tahu ini pinjol atau bukan, seperti itu. Ini problem umat Bapak yang mendasari bahwa kita ini harus terus melakukan perbaikan kehidupan beragama. Bahwa agama itu bukan memperbaiki dalam bidang yang sifatnya spiritual saja, dari sisi yang sifatnya yang kita anggap mungkin akhirat saja. Kita nggak boleh lupa yang sifatnya dunia itu, bahwa kemakmuran dunia itu menjadi tugas kita sebagai khalifah. Nah, dan ini problem umat. Ada satu Pak yang mungkin di dunia ini, bahwa sekarang itu informasi yang benar itu bisa jadi tidak benar, informasi yang tidak benar bisa jadi benar. Itu era sekarang itu namanya era post-truth kalau bahasa istilahnya. Era post-truth, jadi pasca kebenaran. Jadi kebenaran itu melampaui dirinya sendiri. Jadi kita akhirnya tidak tahu kebenaran itu apa. Ya akhirnya begitu. Kasus-kasus akhirnya, mohon maaf, kasus-kasus di wilayah spiritual, para dai, para ustadz dengan yang melakukan suatu kekhilafan yang akhirnya muncul di media, akhirnya membuat kadang-kala orang itu melihat suatu agama, suatu nilai agama itu karena orang-orang awam kan melihat hal itu, wah biye ustadz itu kok malah ngene-ngene, menurunlah dia kepercayaan dia terhadap value atau nilai agama. Sebaliknya, orang yang mungkin tidak ustadz atau apa, bahkan non atau apa, dia melakukan suatu kebaikan terus-menerus, bahkan diposting terus, akhirnya menunjukkan tuh yang gak Islam aja bisa. Akhirnya menjadi kabur. Bagaimana akhirnya nilai Islam itu benar-benar menjadikan nilai kita di masing-masing untuk memperbaiki dunia. Itulah istilahnya itu, kalau istilah itu post-truth. Nah, dari problem umat ini maka Muhammadiyah memahami kita harus punya paham keagamaan. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis, bagaimana kita memahami Islam itu agar benar-benar berdampak positif kepada masyarakat. Maka risalah Islam berkemajuan ini merupakan rumusan yang menguatkan kembali pikiran dan gerakan yang dilahirkan oleh Muhammadiyah sejak periode awal. Isi pokok risalah ini sejalan dengan apa yang sebelumnya telah dirumuskan secara resmi oleh Muhammadiyah. Jadi ini adalah runtutan suatu peristiwa yang akhirnya saat ini diketok, di muktamar itu diketok bahwa harus ada rumusan atau suatu
yang tertulis tentang Islam berkemajuan ini. Karena zaman sekarang itu sudah berbagai macam tantangan itu banyak, maka harus diketok. Muhammadiyah dari dulu seperti itu, maka dari dulu ada istilahnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Semuanya adalah belakang. Kenapa kok harus muncul ini? Ada masalah 5. Masalah 5 itu apa? Ibadah, dunia, kias, agama, ibadah, dunia, kias, sabilillah. Agama, ibadah, kias, agama, ibadah, dunia, kias, sabilillah. Kita harus memperhatikan bagaimana tentang agama. Kita harus memperhatikan bagaimana tentang ibadah. Kita harus memperhatikan bagaimana kias. Kias Bapak ini menjadi penting. Kias itu kan mengkiaskan, menganalogikan bahwa dulu mungkin kejahatan seperti itu, tapi saat ini sejatinya kejahatannya itu sama kayak dulu, cuman beda bentuk. Akhirnya kita harus juga akhirnya ada pendekatan-pendekatan yang sama untuk memperbaiki kejahatan yang lama, dan ada pendekatan yang sesuai zaman ini. Kias maka ini menjadi penting, maka ada di masalah 5 itu. Termasuk adalah problem-problem yang sifatnya tadi petunjuk. Problem-problem dulu misalnya, terutama dalam hal ini mungkin problem medis ya. Yang akhirnya zaman sekarang itu muncul berbagai macam problematika medis. Ini harus salah satunya adalah harus menggunakan metode kias. Bagaimana dulu itu bagaimana? Di Quran hadis itu petunjuk-petunjuknya bagaimana? Kode-kode di dalam Al-Quran dan hadis itu mana yang menunjukkan bahwa ini sama pola problemnya. Penting Bapak Ibu. Maka kadang-kadang kita ini kan yo koyo mbiyen kae. Wah iki yo koyo mbiyen kae. Wah jebule padha kayak gitu. Kalau kita lihat agama, ibadah, kias, dunia. Nah ini yang akhirnya Muhammadiyah menegaskan dari masalah 5 itu adalah dunia. Kita harus memakmurkan dunia, juga memperhatikan dunia, dan juga akhirat. Dan akhirat lebih penting, tapi kita tidak boleh melupakan dunia. Maka kadang-kadang kan ada orang yang menafikan dunia. Ya sudahlah, dengan jalan-jalan tertentu yang tidak memperhatikan, benar-benar tidak memperhatikan dunia. Dan Rasulullah meneladankan untuk keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang terakhir itu sabilillah, bahwa aktivitas kita itu di Gerakan Muhammadiyah atau seluruh aktivitas kehidupan kita, baik profesi, persyarikatan, sosial, dunia sosial kita ini, itu dalam rangka sabilillah, berada di jalan Allah. Ini menjadi satu paham keagamaan yang penting. Kemudian ada khitoh, ada kepribadian, ada MKCH, dan ini semuanya banyak sekali produk-produk paham keagamaan di Muhammadiyah. Nah akhirnya terakhir di muktamar ini ada risalah Islam berkemajuan untuk menegaskan bahwa Muhammadiyah tantangan zaman ini, kita sudah menuliskan tentang risalah Islam berkemajuan ini. Maka ini menjadi poin penting untuk memperhatikan dunia, tantangan dunia ini, dan didekati dengan pendekatan-pendekatan yang berkemajuan tadi. Apa itu? Pertama, karakteristiknya berdasarkan pada tauhid, al-mabniyu ala tauhid. Ini karakteristik Islam berkemajuan, bahwa Islam berkemajuan itu wajib berlandaskan pada tauhid atau akidah yang murni. Kenapa harus murni Bapak? Berarti ada yang tidak murni? Ada enggak? Ada. Bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini, dan apa yang kita amalkan itu sejalan. Itu murni tauhid. Bahwa kalau memang mensekutukan Allah itu haram, maka kalau kita mengamalkan ya tidak melakukan itu. Nah, itu yang akhirnya membuat kita ini akidah. Pondasi kita tetap adalah tauhid. Yang saat ini
kita benar-benar menghadapi tantangan bagaimana memposisikan Allah sebagai Tuhan itu kepada mungkin remaja dan umat atau dunia sosial kita itu lumayan tambah sulit, apalagi di remaja. Bagaimana memposisikan Allah. Kemudian bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah. Ini karakteristik yang kedua, bahwa kita ini bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya adalah menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ihya'ul ijtihad wa tajdid. Menghidupkan ijtihad dan tajdid. Itu tadi, bahwa ijtihad ini kan kita ini berusaha untuk bersungguh-sungguh menelaah agama ini atau menelaah persoalan ini agar bisa terjawab oleh agama, agar bisa terjawab oleh nilai Islam. Contoh ya tadi di dunia medis, kan dunia keilmuan itu kan berkembang pesat. Dunia keilmuan itu berkembang pesat, terutama dalam hal ini mungkin yang sering bersinggungan itu adalah dunia medis. Itu kan pesat sekali. Bagaimana inovasi-inovasi teknologi itu membuat sekarang gampang sekali. Bagaimana usaha-usaha untuk hamil, usaha-usaha untuk bagaimana koloni dan sebagainya. Itu kan suatu hal yang baru di zaman ini. Nah, akhirnya kita harus membuka ijtihad itu, menelaah apakah yang diperbuat atau yang dilakukan para dokter-dokter itu sudah sesuai. Kita lihat, sesuai, maka dihukumi bahwa ini boleh. Itulah akhirnya kita konteksnya adalah ijtihad. Kemudian tajdid itu sifatnya pembaharuan. Bagaimana yang telah ada itu bisa lebih bagus. Yang telah ada itu lebih bagus. Satu tadi misalnya fikih air. Bagaimana fikih air? Nah, kemarin saya mendengarkan ceramah dari Pak Rohmadi bahwa bagaimana sekarang itu masjid-masjid itu harus memperhatikan tentang air. Saya mungkin mencontohkan kalimatnya Pak Rohmadi. Bagaimana sekarang Bobo misalnya kita itu wudhu sejatinya itu butuh berapa gayung tok misalnya. Ya mungkin 1 gayung itu cukup Bobo? Aslinya cukup gak? Itu kadang-kadang salah satu instruksi tentang fikih air itu adalah bahwa kita tidak boleh boros-boros dalam air, termasuk dalam konteks beribadah. Misalnya kalau kita buka keran deh, ketika cuci tangan mau ke mulut itu kan air masih mancur gitu. Nah, itulah saat ini Muhammadiyah dari fikih airnya itu ingin memberikan edukasi, ingin memberikan pembelajaran kepada kita semua untuk hemat air. Dan itu juga sudah mengarah ke masjid-masjid. Bagaimana akhirnya pakai apa Bapak? Biar pakai otomatis, tapi membutuhkan biaya yang mahal. Itu salah satu pembaharuan, pikiran pembaharuan Muhammadiyah dalam bidang air. Satu lagi, karena ini air pasti bersinggungan dengan medis, kesehatan. Akhirnya bagaimana kualitas air itu ini, kalau dulu kan mungkin kalau air yang suci itu kan tidak berbau, tidak mengenang dan sebagainya. Kalau sekarang karena ini kita sudah berada di zaman di mana kedokteran itu sudah mulai atau kesehatan sudah mulai maju, maka ini mengandung bakteri yang membahayakan atau tidak. Maka kadang-kala pembaharuan masjid yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu tertempel bahwa air ini di sini sudah mengandung bakteri yang baik atau tidak mengandung bakteri yang jahat. Tapi memang adalah membutuhkan modal yang banyak. Itu salah satu pembaharuan yang terobosan yang akhirnya mengarah ke kita berbagai macam hisab, terutama ya akhirnya Muhammadiyah mencetuskan tajdid dan pembaharuan lain. Bagaimana pola pendekatan Muhammadiyah itu dakwah kepada masyarakat profesi
misalnya ke petani atau apa, adalah memberikan agar petani itu bisa lebih maju, seperti itu. Itu berupa pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah tanpa melanggar aspek-aspek pokok syariat. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik selanjutnya adalah mengembangkan wasatiyah. Wasatiyah apa? Tengah-tengah, moderat. Saya bacakan moderat yang dimaksud Muhammadiyah itu mungkin di di file sudah ada nih. Ini wasatiyah. Nah, yang pertama itu tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan, dan luwes dalam sikap. Itu yang pertama, bahwa Muhammadiyah itu konsep wasatiyahnya yang pertama tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan, dan luwes dalam sikap. Sudah jelas ini bahwa kalau kita berpendirian harus tegas bahwa yang benar, yang salah dan salah. Kemudian tapi ketika kita berpendirian tegas harus wawasannya itu ada, luas. Kemudian luas dalam sikap. Tidak ya luas artinya pada saatnya kita memberikan suatu dakwah yang agak keras, pas. Ketika kita melakukan dakwah yang agak lunak itu juga pas. Sikap kita dalam beragama itu pas. Menghargai perbedaan pandangan atau pendapat, baik antar agama maupun lintas agama. Menolak pengkafiran terhadap sesama muslim. Ini pernah terjadi Bapak? Apa tidak? Pernah? Oleh kaitan tentang politik dulu ya, waktu ketika Ahok dan sebagainya. Kita tegas menolak pengkafiran terhadap sesama muslim. Memajukan dan menggembirakan masyarakat. Kita memajukan aspek-aspek sosial dan juga menggembirakan. Kalau menggembirakan itu berarti aspeknya adalah psikologis, membuat senang terus orang itu. Bagaimana ciri-cirinya orang bergembira? Itu ketika mendatangi pengajian dengan senyuman, pulang juga senyum atau diceritakan yang baik-baik. Datang pengajian, pulang misu-misu, mau di ngomong karena kan kadang-kadang kita ini sebagai dai kan salah satu aspek yang harus kita sampaikan adalah menyindir suatu hal yang berpotensi masyarakat itu kepada keburukan. Nah, kadang-kadang ini yang menjadi disalahpahami. Memahami realitas dan prioritas. Bagaimana aspek yang menjadi poin pentingnya di sini dan prioritasnya itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan dalam mengembangkan masyarakat? Apakah perutnya dulu? Apakah hatinya dulu? Apakah akalnya dulu? Itu menjadi poin penting. Mana itu datang dalam keadaan lapar misalnya, dakwah kita yang kita sampaikan sesuatu hal yang sifatnya surga dan neraka, itu yang kadang-kadang kita kalah sama agama lain. Mereka betul-betul memerhatikan aspek kebutuhan atau aspek keinginan dari masyarakat itu. Nah, kemudian menghindari fanatisme berlebihan terhadap kelompok atau paham keagamaan tertentu. Maka Muhammadiyah ini Bapak-bapak, setiap ada fatwa tajih nopo-nopo selalu sifatnya itu terbuka. Sila dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk memberikan revisi jika yang telah jadi produk tarjih itu atau fatwa tarjih itu atau produk hukum di Muhammadiyah itu ada suatu kekhilafan, terbuka sekali. Maka silakan memudahkan pelaksanaan ajaran agama. Ini menjadi poin penting, memudahkan ajaran agama. Terakhir adalah mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini poin ujung dari kita ini dalam menjalani beragama.
itu bagaimana kita meyakini betul bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Orang itu melihat Islam itu sejuk, pengen mendengarkan Islam. Artinya yang buruk-buruk itu kayaknya hilang, tidak ada ketika bahkan orang non muslim melihat Islam. Tapi kadang-kala kalau misalnya melihat orang muslimnya, itu kadang-kala penilaiannya menjadi lain. Dilalah kok zaman sekarang yang medsos itu, yang muncul di medsos adalah yang buruk-buruk, naudzubillah. Akhirnya orang-orang menganggap bahwa dunia Islam sedang buruk dan sebagainya. Inilah yang menjadi poin penting bagi kita, bahwa kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Keteladanan yang bisa kita lakukan, dan saya yakin bapak-bapak semuanya sudah menjalankan itu semua, maka ini kita bisa pertahankan dan kita bisa menaikkan atau mengembangkannya. Ini 5 karakteristik Islam berkemajuan yang menjadi pedoman. Selanjutnya ini manhaj, karena ini waktu sudah habis ya, maka dicukupkan. Ini Pak, ini mungkin bapak bisa membaca ya. Ini nanti juga saya tinggal ajar untuk bisa dibaca. Karena memang risalah Islam berkemajuan itu kita perlu memahami pelan-pelan bagaimana kita dalam beragama itu punya pola dan faham sendiri untuk membuat nilai Islam itu naik, nilai Islam itu bisa berdampak kepada masyarakat. Itu poin pentingnya. Maka paham risalah Islam berkemajuan itu membuat nilai Islam itu bisa membuat zaman itu menjadi maju, dan nilai Islam itu bisa menjadi sebuah keteladanan yang dahulu pernah Rasulullah lakukan, yang harus kita lakukan juga sampai sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami kembalikan ke Pak Agung, Mas Uki. Monggo. Kasih aplaus untuk Pak Albani. Terima kasih ya Pak Albani. Oh, takbir, oh maaf ya tadi. Takbir. Takbir. Takbir.